Bahas Miss France dong bang, yang katanya kontes terglamor di negaranya. Katanya, emang faktanya begitu. Hai, ini Alfayet. Bagi yang baru pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka pembahasan seperti ini, komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lama pasti udah nggak heran jika mendengar Miss France sebagai kontes kecantikan nasional paling terpandang di dunia. Miss France ini, jika dibandingkan dengan kontes kecantikan lainnya, posisinya emang paling berada di atas. Bahkan untuk kontes tingkat internasional, bisa dikatakan nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kontes tertua di Prancis ini. Penyelenggaraan pertama kontes Miss France adalah Maurice de Waleffe pada tahun 1920. Ia mengadakan sebuah kontes kecantikan bernama La Plus Belle Femme de France. Dalam bahasa Indonesianya adalah wanita tercantik dari Prancis, di mana pemenangnya dipilih oleh para penonton film. Kontes perdana ini diikuti oleh 1.700 peserta dan para dewan juri memilih 49 finalis pada setiap minggu selama 6 minggu. Penonton film menerima surat suara yang berisi 6 nama berbeda. Pemenang pertama kontes ini adalah Agnes Souret. Kontes kemudian diulang pada tahun 1921 dan dimenangkan oleh Pauline Po sebelum akhirnya dihentikan sementara. Pada tahun 1926, gelar pemenang kontes secara resmi mulai mengenakan nama Miss France. Namun, kontes ini kembali dihentikan setelah penyelenggaraan tahun 1940 karena meletusnya Perang Dunia Kedua. Maurice de Waleffe meninggal dunia pada 1946. Sejak tahun 1947, beberapa kelompok mulai menyelenggarakan kontes kecantikan nasional dengan nama Miss France. Salah satu di antaranya didirikan oleh Jean Raybaud yang secara resmi menggunakan nama Club Carlis pada tahun 1950. Kontes yang kini dikelola oleh Endemol bermula dari organisasi tak resmi yang dipimpin oleh Guy Rinaldo dan Louis de Fontenay dengan nama Komite Miss France. Pemenang pertamanya dimahkotai pada tahun 1947 dan setelah hadirnya kontes kecantikan global seperti Miss World di tahun 51 dan Miss Universe di tahun 1952, Komite Miss France secara resmi mulai berpartisipasi pada tahun 1954 di bawah nama Komite Miss France, Miss Europe, Miss Universe dengan Guy Rinaldo sebagai presidennya. Namun pada masa awal, tidak semua peserta kontes dunia berasal dari pemenang Miss France. Sebagai contoh, peserta Miss Universe 1953 dari Prancis, Christian Martel adalah pemenang kontes Miss Cinemonde yang juga diselenggarakan oleh Rinaldo, bukan Sylviane Carpenter, pemenang Miss France saat itu. Sementara itu, peserta Miss World di tahun yang sama adalah Denise Ferrier. Akibatnya, meskipun Prancis memenangkan dua kontes dunia tersebut pada tahun 1953, kedua pemenangnya bukan berasal dari kontes Miss France. Satu-satunya pemenang Miss France yang memenangkan gelar internasional adalah Iris Midener, Miss Universe 2016. Kontes kecantikan ini diikuti oleh peserta yang menang di tingkat regional yang diselenggarakan oleh panitia setempat dari metropolitan Prancis dan wilayah luar negeri. Metode pemilihan pemenang bervariasi selama bertahun-tahun. Biasanya seorang juri
selebritis dilibatkan untuk memilih satu paket finalis. Pemenang tahun berjalan dipilih melalui bobot opini juri dan pemungutan suara oleh pemirsa televisi secara kontes tersebut yang dikenakan biaya setiap suara. Untuk kontes Miss Friends 2010, pemenang dipilih dengan cara pemungutan suara untuk kali pertama. Barangkali kalian yang tertarik ikut ajang paling bergengsi ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi, yaitu tidak menunjukkan perilaku atau citra yang dapat merugikan nama baik penyelenggara atau kontes. Tidak dianjurkan untuk mengikuti kontes kecantikan lain secara bersamaan. Ada juga larangan untuk menggunakan atribut properti seperti wig, lensa kontak berwarna, dan sejenisnya. Dilarang juga untuk memiliki tato atau tindikan kecuali lubang anting-anting di telinga. Dan ini juga yang terpenting, yaitu dilarang keras untuk berpose telanjang, baik sebagian maupun sepenuhnya. Larangan ini berlaku sebelum atau sesudah dinobatkan sebagai pemenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat dicabutnya gelar Miss Friends. Sementara itu untuk syarat yang diterapkan ialah perempuan berkebangsaan Prancis, baik secara kelahiran maupun naturalisasi. Sebelumnya, batas usia yang diizinkan untuk berkompetisi di Miss Friends antara 18 tahun hingga 24 tahun per tanggal 15 November di tahun penyelenggaraan kontes. Namun sekarang, Miss Friends organisasi menghapus batas usia tersebut dan lebih membuka diri untuk para kontestan bisa bergabung dengan Miss Friends. Ini didukung dengan pemenang Miss Friends 2025 yang dinobatkan di usianya yang telah menginjak 34 tahun. Lalu untuk minimal tinggi badan dipatok 170 cm serta tidak pernah memiliki catatan kriminal di Prancis maupun di negara manapun. Rumornya ada satu syarat juga yang dirubah, yang sebelumnya Miss Friends organisasi hanya mengizinkan wanita yang belum pernah menikah dan belum memiliki anak. Namun pihak penyelenggara mengatakan bahwa mereka sedang mengikuti perkembangan zaman dan akan mengganti kontes tersebut dengan platform untuk membagikan kisah-kisah perempuan sukses serta mereka yang berjuang menghadapi isu seperti standar kecantikan yang tidak realistis. Intinya, penyelenggaraan Miss Friends ini tengah berusaha memperlonggar ketatnya syarat dan ketentuan untuk menjadi kandidat di Miss Friends itu sendiri. Kendati menurut aku, yang membuat Miss Friends itu sangat ekspensif sebab syarat dan ketentuan yang mereka patok itu sangat straight. Menurut kalian gimana? Kebijakan Miss Friends ini yang menghapus batas maksimal usia dan mengizinkan wanita yang sudah menikah atau memiliki anak untuk bergabung. Apa kalian setuju? Hadiah yang berkelimpahan yang udah lebih dari cukup, maka gak heran ajang Miss Friends ini terkenal dengan celutukannya. Ikut ajang internasional adalah sebuah hadiah, bukan tujuan utama. Mau berprestasi atau enggak di kontes internasional, Miss Friends tetaplah Miss Friends, yang katanya merupakan orang nomor 2 yang paling dihormati di Prancis setelah presiden. Untuk pemenang Miss Friends tentunya setiap tahunnya menerima hadiah yang berbeda-beda. Namun penelusuran kami dari berbagai sumber, Anggarni Philopon, Miss Friends 2025 menerima gaji antara 3.000 euro hingga 5.000 euro per bulan selama masa jabatannya, setara dengan total hingga 60.000 euro per tahun. Beberapa sumber menyebutkan bahwa total nilai hadiah yang diterima pemenang Miss Friends dapat mencapai hingga 150.000 euro atau sekitar 2,5 miliar, termasuk gaji bulanan sekitar 3.000 euro atau 50 juta rupiah. Lalu ada juga tempat tinggal bergaya houseman yang terletak di arandesemen ke-17 dekat Arc de Triomphe dengan estimasi sewa sekitar 1.500 euro per bulan. Selanjutnya ada mobil Toyota Yaris Cross kompak buatan pabrik Toyota di Prancis dengan harga mulai 27.400 euro
hingga 37.700 euro tergantung model dan fitur. Pemenang Miss France juga menerima perhiasan dari Maubosin, termasuk mahkota yang menjadi milik dari pemenang, yang tahun ini bertema Beautiful, Moving, and Spiritual Friends yang dihiasi 534 batu permata serta satu set perhiasan combo 1953 yang terdiri dari liontin, anting, dan cincin, dan deretan hadiah tambahan seperti 8 jam tangan dari Vestina, MacBook Pro, meja rias profesional, gaun malam dari Sima Kontor, perawatan kecantikan dari Sotis selama 1 tahun, layanan penata rambut dari Saint Algue untuk penampilan publik, langganan kontak kecantikan selama 1 tahun, televisi dan alat epilasi, cahaya pulsa, perjalanan bisnis kelas 1 ke Abidjan, Pantai Gading, dan jika di total nilai hadiah diperkirakan mencapai 57.000 euro. Belum termasuk gaji dan fasilitas lainnya. Fantastis bukan? Ajang seprestisius Miss France ternyata tidak bisa lepas dari skandal dan kontroversi dari para pemenangnya. Pada tahun 1935, Elizabeth Pitts awalnya dinobatkan sebagai Miss France, namun dia mengembalikan mahkotanya hanya 2 jam setelah penobatan. Gelarnya kemudian diberikan kepada Giselle Freville. Sementara itu, pada tahun 1954, Irene Tung dinyatakan sebagai pemenang, tetapi gelarnya kemudian digantikan oleh Daniela Genault tanpa penjelasan resmi, meskipun tetap melanjutkan karirnya di dunia perfilman. Kasus serupa terjadi pada tahun 1956 ketika Maryse Pevray dinobatkan sebagai Miss France, namun hasil pemilihannya dibatalkan setelah menuai protes dari publik. Gisela Carbit lalu dipilih sebagai pengganti dalam malam pemilihan berikutnya. Pada tahun 1961, Luce Auger kehilangan gelarnya setelah ia diketahui telah memiliki anak, meskipun ia sebelumnya katanya sudah memberitahu pihak penyelenggara. Gelar tersebut akhirnya diberikan kepada Michelle Warginier. Tahun 1966, Michelle Boulle dinyatakan sebagai pemenang, namun kemudian digantikan oleh Monique Bowser tanpa alasan yang jelas. Menariknya, Boulle tetap mewakili France di ajang Miss World dan Miss Universe. Kemudian di tahun 1972, Chantal Bouvier de la Motte harus mengundurkan diri karena mengalami cedera akibat jatuh dari kuda dan posisinya digantikan oleh Claudiane Casarau. Kasus unik terjadi pada tahun 1978 ketika Pascale Taurua mengundurkan diri dan memilih kembali ke tanah kelahirannya, Holodunia baru, daripada tinggal di Prancis selama 1 tahun menjalani tugas sebagai Miss France. Runner-up pertama, Kelly Haurau dari Pulau Reunion, juga menolak menerima gelar tersebut meskipun dia tetap berkompetisi di Miss World. Alhasil, Brigitte Konjovic, runner-up kedua, mengambil alih posisi dan mewakili Prancis di Miss Universe. Pada tahun 1983, Isabelle Turfaul dicopot gelarnya setelah diketahui pernah berpose setengah telanjang dalam sebuah majalah. Gelarnya kemudian diberikan kepada Frederic Marcel Leroy. Sementara itu, di tahun 1988, Sylvia Bertin kehilangan gelarnya karena menolak berpartisipasi di kontes Miss Universe dan digantikan oleh Claudia Fritolini. Kontroversi juga terjadi pada tahun 2004 ketika Laetitia Bleger dicopot gelarnya setelah 6 bulan menjabat akibat berpose telanjang untuk majalah Playboy. Ia kemudian meminta maaf dan gelarnya dipulihkan. Ia juga berhasil memenangkan gugatan terhadap agennya yang dianggap memanipulasinya. Kasus terakhir dalam daftar ini terjadi pada tahun 2008 saat Valérie Béguet dipertahankan sebagai Miss France meskipun dirinya sempat ditolak oleh Geneviève de Fontenay akibat skandal foto majalah. Dengan dukungan dari Endemol, ia tetap mempertahankan gelarnya, tetapi setuju tidak mengikuti kontes internasional. Runner-up pertama, Pahineri Recuelart dari New Caledonia,
juga menolak mengikuti Miss Universe karena ingin melanjutkan studinya. Akhirnya, Laura Tanguy, runner-up kedua, mewakili Prancis di ajang Miss World dan Miss Universe di tahun 2008. By the way, aku cuma pengen tahu gimana tanggapan kalian mengenai Miss France ini. Apakah kalian tim yang sangat terpukau atau malah kayak biasa aja? Please komen di bawah ya. Tapi aku pribadi mulai nggak terlalu setuju jika batas maksimal usia dihapuskan dan diizinkan wanita yang sudah menikah atau punya anak untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Aku rasa dengan tetap mempertahankan peraturan yang sudah ada, Miss France masih akan terus berjaya. Well, kembali lagi aku tak bosan-bosan untuk selalu ngingatin kalian agar request pembahasan selanjutnya. By the way, aku juga buat konten pageant di TikTok Suara Alfayet. Bantu follow ya. Mau berbagi fakta atau narasi panjang mengenai pageant bisa banget langsung dikirim ke email aku, alfayetharden3103@gmail.com. Next, kita akan bahas national costume yang dipakai oleh para putri Indonesia di ajang internasional. Ditunggu ya.